warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Nurfatia Amalia. Saya dari Teknik Kimia Nuklir angkatan 2019. Dan saya Dina Firnisa, saya dari Teknik Kimia Nuklir angkatan 2019. Jadi hari ini kita berdua akan sedikit menjelaskan terkait tentang laboratorium kimia analisis. Jadi mungkin kita bisa langsung ke prosesnya aja ya. Oke, jadi berdasarkan namanya laboratorium kimia analisis. Berarti laboratorium ini digunakan untuk menganalisis. Untuk laboratorium kimia analisis ini lebih ke analisis konvensional ya. Kalau untuk yang dengan menggunakan alat dan lain-lain itu lebih nanti ke instrumentasi kimia. Nah makanya di lab di ini cenderung menggunakan alat-alat konvensional. Misalkan nanti kita pakai burat untuk titrasi, berbagai macam titrasi, atau misalkan kita menggunakan alat-alat yang ada di Kimnal untuk analisis apapun itu. Kalau mau tahu ada apa aja alat-alat di Kimnal, cek video ini sampai habis ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke laboratorium kimia analisis ya. Sebelum kalian masuk ke laboratorium manapun, pastikan kalian sudah menggunakan APD ya, untuk melindungi diri kalian sendiri. Minimal jas lab, sarung tangan, dan masker. Oke, ayo sekarang kita masuk. Nah, ketika kita masuk ke laboratorium kimia analisis ini, yang pertama kita jumpai adalah meja kerja. Meja kerja ini bisa digunakan baik oleh praktikan, asdos, ataupun dosen untuk melakukan pekerjaan selama di laboratorium. Misalkan melakukan praktik atau sekedar mencatat-catat, ini bisa dilakukan di meja kerja ini. Oke, kita lanjut masuk. Nah, di sini ada oven, ini lumayan kapasitasnya lumayan besar ya. Nah, oven ini bisa kalian gunakan untuk pembakaran, tapi pada suhu yang rendah lah ya, di suhu 100, 200 itu kalian bisa menggunakan oven ini. Kita langsung lanjut. Nah, di sini ada meja. Ini ada beberapa logbook ya. Logbook itu apa sih? Logbook itu adalah buku catatan peminjaman alat. Jadi, misalkan kalian nih mau minjem labu ukur di kimia analisis, kalian harus mencatatnya pada logbook. Nah, di sini kalian akan diminta mencatat nama, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan tanda tangan. Gunanya apa? Gunanya untuk memastikan bahwa alat yang kalian pinjam itu aman dan sudah kembali kepada tempatnya. Ini juga untuk memudahkan praktikan lain ketika ingin menggunakan alat tersebut. Oke, jadi jangan lupa ketika meminjam dicatat, ketika dikembalikan harus dikembalikan ke tempat kalian mengambil. Ayo kita masuk. Nah, sini ada rak-rak penyimpanan alat-alat ya. Sini bisa lihat banyak alat-alat. Nah, ketika kalian misalkan nih kalian lagi praktikum di lab kimia dasar, ada alat yang nggak kalian temuin di sana, kalian boleh nih cari di laboratorium kimia analisis. Sini cukup banyak ya. Ada ball pipet, ada pipet tetes, ada labu ukur, labu takar, gelas beker. Pokoknya semua yang di sini boleh kalian gunakan, asal catat di logbook dan kembalikan ke tempat yang semula. Oke, kita lanjut. Di sini ada lemari asam. Lemari asam ini fungsinya untuk menyimpan larutan-larutan yang pekat, yang konsentrasinya tinggi. Nah, ketika kalian mau membuka lemari asam, pastikan diri kalian dan orang lain itu aman. Kenapa? Karena ketika kalian membuka lemari asam, itu aromanya langsung menyengat satu ruangan ini. Jadi, pastikan kalian menggunakan sarung tangan untuk melindungi kulit kalian. Pakai juga jas lab yang lengan panjang, dan jangan lupa pakai masker. Biar ketika dibuka aromanya itu nggak menyengat ke hidung dan bikin kalian pusing atau sesak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada rak bahan. Jadi misalkan kalian butuh apa, nah kalian bisa cari di sini. Jangan lupa catat di logbook dan kembalikan ke tempat semula. Oke? Nah, kita lanjut ke sini. Ini ada wastafel. Jadi, misalkan nih kalian setelah praktikum,
kan udah selesai ya. Nah, kalian itu kan harus ngembaliin alat-alat yang kalian pakai dalam keadaan bersih kan. Nah, itu harus dicuci dulu di wastafel. Tapi limbahnya atau bekas cairan yang kalian pakai buat vakum itu jangan langsung dibuang ke cerobong wastafel karena itu membahayakan untuk lingkungan. Oke? Jadi kalian harus buang dulu limbahnya. Kalian harus tahu kualifikasinya. Apakah dia limbah asam, limbah basah, atau mudah menguap, mudah terbakar, atau lainnya. Itu harus dikualifikasikan terlebih dahulu limbahnya. Baru kalian cuci, habis itu kalian keringkan dan taruh ke dalam rak alat. Lanjut. Nah, di sini ada furnace. Furnace ini sama fungsinya untuk proses pembakaran. Terus bedanya sama oven, furnace ini ketika kalian membutuhkan suhu pembakaran yang tinggi. Misalkan kalian butuh pembakaran dengan suhu 1000 derajat Celcius atau 1500. Nah, kalian bisa menggunakan furnace ini. Kalau oven itu hanya bisa di suhu rendah, kayak misalkan 100, 200 gitu. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Untuk penjelasan lebih detailnya nanti ya. Sekarang kita masih lanjut room tour dulu. Nah, di sini ini juga bisa disebut meja kerja lah ya, dan rak-rak alat. Sini ada beberapa cairan. Pokoknya kalian boleh bebas menggunakan semua alat di sini, asalkan bertanggung jawab ya, kembalikan semua ke tempat semula. Nah, ini untuk titrasi, ini ada botol pipet, segala macam. Pokoknya kalian boleh menggunakan semuanya di sini. Nah, sini itu udah pintu keluar lah ya, udah nggak ada apa-apa lagi dari lab kimia analisis. Nah, di lab kimia analisis ini kan kita praktikum menggunakan zat-zat kimia ya, dimana itu nanti menguap atau menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, makanya kita harus pastikan sirkulasi udara yang ada di ruangan ini tuh bagus, tercukupi gitu lah ya. Nah, karena di sini nggak ada AC gitu ya, jadi kita harus nih ngebuka nih, pintu dibuka, jendela dibuka, terus ada, pokoknya kita harus pastikan sirkulasi yang ada di udara, sirkulasi yang ada di ruangan ini itu bagus. Biar apa? Biar kita kerjanya juga nyaman. Oke. Jadi mungkin segitu aja ya yang ada di laboratorium kimia analisis. Kalian silahkan pergunakan laboratorium ini dengan baik dan bertanggung jawab, dan sama-sama kita jaga laboratorium kita. Oke? Nah, sebelum kita melakukan titrasi, kita harus mengecek buret tersebut terlebih dahulu. Nah, di sini ketika buret terkunci, posisinya ini seperti ini, lurus, horizontal. Tapi ketika buret terbuka kuncinya, dia akan vertikal. Untuk apa fungsinya? Nah, ketika buret dia itu tertutup, cairan yang akan kita masukkan ke dalam buret tersebut tidak akan tumpah. Nah, seperti ini posisi yang baik dan benar. Setelah itu kita masukkan cairannya. Kita masukkan. Karena ini bolongannya terlalu kecil, maka kita membutuhkan corong. Corongnya kita masukkan. Lalu larutan kita masukkan, dan posisinya beker ini harus menempel dengan corong. Perlahan kita masukkan agar tidak larutan ini tumpah. Kita perlahan masukkan. Dan di sini kita lebihkan. Kita lebihkan terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita baru menaruh buret ini ke dalam cara start. Karena tadi kita menaruhnya berlebih, kita keluarkan terlebih dahulu sampai larutan ini ada di angka 0. Perlahan kita turunkan. Untuk melakukan titrasi, karena titrasi itu titik akhirnya perubahan warna,
Jadi untuk mendeteksi warna itu berubah atau tidak, kita taruh kertas yang berwarna putih atau kita bekerja di atas meja yang berwarna putih. Nah, di sini juga kita membutuhkan Erlenmeyer untuk wadah analitnya. Cara memegang Erlenmeyer ini yaitu tangan kanan, posisinya seperti ini. Ini kencang, sangat kencang kita memegangnya. Dan untuk memutar ini posisinya terkunci, tangan kita seperti ini. Jadi gini. Nah, masukkan, perlahan-lahan kita buka. Nah, untuk membuka buretnya itu jangan langsung seperti ini. Jangan sampai seperti ini. Kenapa? Karena nanti ketika perubahan warna, kita tidak akan mendeteksi pada volume berapa yang kita habiskan. Tapi yang benar itu perlahan-lahan, posisi Erlenmeyernya dimiringkan dan diputar-putar. Perlahan. Perlahan. Erlenmeyernya diputar-putar sampai terjadi perubahan warna. Nah, setelah terjadi perubahan warna, kita cek berapa volume yang kita habiskan dalam titrasi seperti ini. Lalu dilakukanlah perhitungan untuk mencari konsentrasi dari reaktan tersebut. Seperti itu. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat kertas saring yang benar. Yang pertama, kita gunting kertas saring berbentuk persegi 4. Nah, kita mengguntingnya disesuaikan dengan ukuran corong yang akan kita gunakan. Setelah itu, bagaimana cara melipatnya? Yaitu kita lipat dulu 1 kali, lalu dilipat lagi. Ini dilipat menjadi 2, dibentuk segitiga, dilipat lagi. Kebanyakan orang melipatnya itu dia akan belok, akan melingkar gini, setengah lingkar. Kenapa? Karena memang posisi corong itu melingkar. Tapi sebenarnya ini teknik menggunting yang salah. Jadi posisi kertas saringnya dia akan bergelombang. Dan lagi kita coba lagi menggunting lagi. Kita lipat kembali, dilipat lagi. Di sini teknik mengguntingnya tinggal diluruskan saja. Jadi terlihat bulat. Kalau ini tadi bergelombang, kalau ini bulat. Jadi untuk teknik pengguntingannya lurus saja. Untuk menggunakannya dimasukkan ke dalam corong. Nah, karena seperti ini tidak merekat ke dalam corongnya, kita basahi dulu menggunakan air. Biasanya menggunakan batang pengaduk. Ini ditempelkan perlahan dengan air atau dengan cairan yang akan kita saring. Lalu setelah basah semuanya, untuk menyaringnya kita perlahan beker atau gelas-gelas yang berisi larutan yang akan kita saring ditempelkan ke dalam corong perlahan sehingga terjadi penyaringan seperti itu.